warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Kelanjutan pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimallahu taala wa nafa'allahu bih min ulumihi wa ulumina fid dharain amin. Ila angal wa min afatil lisan atsyatmul muslim wasaybih fi wajih wa qala sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Termasuk penyakitnya lisan, syatmul muslim, mencaci maki seorang muslim, mengejek seorang muslim, menghina seorang muslim secara terang-terangan, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, sibabul muslim fusukun. Orang kalau sudah menjelekkan orang-orang muslim, maka orang tersebut dianggap fasik. Wa qatluhu kufrun, dan membunuh orang muslim maka dia mendapatkan predikat kufur. Apanya yang kufur? Nanti dia matinya bakal kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam amutasabbani syaitonani yataharani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling caci mencaci, saling mencaci. Ada dua orang saling mencaci, maka dua orang ini termasuk syaitan. Dua orang syaitan yang sedang berbohong, dianggap syaitan oleh Rasulullah. Makanya jangan mencaci, jangan mencaci. Apalagi yang dicaci orang wali, bahaya ini. Apalagi yang dicaci ulama, naudzubillah min dzalik. Kita berada di zaman akhir di mana orang sudah seenaknya mencaci maki orang di media sosial atau di dunia nyata dan lain sebagainya. Apalagi yang dicaci ulama. Makanya orang yang mencaci ulama, walaupun dia cinta dengan ulama yang lain, tapi dia mencaci ulama yang lain, artinya pilih kasih, ibaratnya begitu ya. Oh ini bagus, ini tidak bagus, pilihannya dia sendiri. Tapi dia nganggap tidak mau. Kalau tidak mau ya sudah tidak mau saja, tidak usah caci maki. Kalau sudah mencaci maki ulama, maka diadab oleh Allah dia dan keturunannya mati su'ul khatimah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Bahayanya mencaci maki ulama. Ulama seperti apa, Beb, yang tidak boleh dicaci? Ulama amilin, yang mengamalkan ilmunya. Wa qala alaihi salatu wassalam minal kabair, termasuk dosa besar, sabbatani bisabbah. Dua orang yang saling mencaci, atau dua orang yang duduk mencaci orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Wah ini banyak nih. Sekarang kita di zaman ini sudah di zaman di mana sudah caci maki dianggap biasa, bahkan dianggap omong biasa. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Wan termasuk wa mil afatil lisan, termasuk daripada penyakitnya lisan as-sukhriyah bil muslim, mengejek. Tadi mencaci, sekarang mengejek, walaupun guyon, wal istihza'u bihi, dan memperolok-olok, merendahkan martabatnya, ini istihza namanya. Wadhaku alaihi istighfafan wa ihtigaran lahu, menertawakan seorang muslim untuk mengecilkan, mengentengkan dan merendahkan orang Islam. Sebagaimana qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan, wahai orang-orang yang beriman, ingat Allah di sini ngasih sifat beriman. Siapa yang beriman? Orang yang dilarang oleh Allah. Apa yang pertama? La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan mengejek suatu kaum daripada kaum-kaum yang lain. Asa an yakunu khairum minhum, supaya engkau terlihat lebih bagus daripada mereka. Kan banyak begitu. Orang mengejek orang lain untuk menaikkan dia punya
derajat atau seakan-akan saya lebih bagus. Saya walaupun tidak punya ilmu, tapi kan kalau kayak gitu saya tidak mungkin. Ini seperti ini, kalimat seperti ini mengejek. Saya walaupun sholat bolong-bolong, tapi kan saya tidak begini. Wah, ini kalau dia sudah sholatnya bagus kok begitu. Ini yang dimaksud dalam Al-Quran. Kamu mengejek orang, merendahkan orang untuk meninggikan diri sendiri. Ini laisa iman, bukan orang beriman nih sudah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, laisa minal iman, lu tidak punya iman nih sudah. Na'udzubillah min dzalik. Karena tanda-tandanya orang iman tidak mengejek orang lain. Wala nisaun min nisain asalnya kuna khairon min hunna. Tidak pula seorang perempuan mengejek perempuan yang lain, merendahkan perempuan yang lain dengan tujuan khairun min hunna, yakni dia khairan, lebih bagus daripada perempuan yang lain. Banyak. Ini terutama ibu-ibu ini, Bu. Hati-hati ibu-ibu. Hati-hati, Bu. Merendahkan, menjelekkan orang lain supaya dia terlihat baik. Oh, ini munafik, ini sudah ada iman ini sudah. Karena tandanya orang iman tidak punya kayak gini. Oh, gimana nanti ini, Beb? Ya jangan, ngapain mau ngejek orang? Tidak ada gunanya. Tidak, Beb. Tahu mes, ya sudah tahu mes, gelunyok lah ya. Telan, sabuk lem tabu lah. Sakit tabu, Beb, kentok aki lah sekali lah. Ya malah tak sakit tabu gitu ya. Wala talmizu anfusakum, janganlah engkau juga memberi isyarat dengan bisik-bisik. Wala tanabazu, begitu juga mengejek bil alqabi, dengan memberikan lakop yang jelek. Ini banyak ini ya. Kadang namanya bagus-bagus Muhammad, teh mat kecer. Jangan ngasih alqab yang jelek. Saya dulu punya teman mondok, sukaannya ngasih lakop temennya dengan jelek. Masih ingat kok siapa itu anak gitu ya? Masih ingat ya? Hidupnya ya apa sekarang? Naudzubillah min dzalik. Begini. La wala. Ya Allah, bagaimana betul memang orang kalau sudah suka ngasih lakop jelek sama orang, hidupnya tidak akan menemukan kebaikan. Jangan ngasih lakop jelek sama orang. Jadi dikasih lakop nama bagus-bagus, ibu bapaknya ngasih nama bagus, diselamati ya, nyembelih ayam, akiko, nyembelih kambing, datang apa mat kecer ya. Gimana? Jangan seenaknya ngasih lakop itu. Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman, sejelek-jeleknya nama adalah fasik setelah iman. Sebelumnya Anda beriman, karena melakukan kekejian seperti itu, mengejek orang supaya kita terlihat tinggi, menjatuhkan nama orang supaya kita terlihat baik, mengejek, berbisik-bisik, memberikan isyarat dengan isyarat-isyarat, dengan berbisik-bisik atau dengan kode mata. Banyak kan ya, ada orang datang langsung kode mata, maksudnya ya si anu datang ya. Ini sama, ini sama, bukan orang beriman. Nah, ini sejelek-jeleknya orang katanya setelah dia tahu bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah dosa besar. Wa man lam yatut, barang siapa yang tidak bertobat, faulaika humudz zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Orang zalim gimana? Adzulumatul yaumal kiamah. Orang zalim itu nanti gelap di hari kiamat. Gelap gimana maksudnya? Ganjarannya habis, pahalanya habis. Hati-hati jangan jadi orang zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Orang itu dianggap, terhitung sebagai orang jelek. Bihasbi imri'in minasyarri, seseorang itu terhitung menjadi orang jelek. Jadi tidak usah membunuh, Pak, untuk dihitung jadi orang jelek itu tidak usah. Apa kata Rasulullah? An yahqira akhahul muslim, merendahkan saudaranya yang Islam. Sudah, ini jelek-jeleknya orang ini. Naudzubillah min dzalik. Termasuk daripada penyakitnya lisan. Kenapa, Beb? Berapa pertemuan lisan ini? 3 apa 4 pertemuan ya, 1 bulan mungkin ya, 4 pertemuan lisan tok. Kenapa? Karena ini yang paling berat, lisan ini. Ini tajam.
lebih tajam dari silet ya. Gara-gara lisan perang di Irak, di Libya, di Suriah, di mana pada tempat gara-gara lisan. Makanya bahaya lisan ini, menakutkan. Termasuk penyakitnya lisan yaminul fajir, sumpah yang tercela, wa syahadatuz zur, dan kesaksian palsu. Nah ini hati-hati, banyak ini kesaksian palsu ini. Kesaksian palsu ini banyak. Kadang ditanya, kamu ngelihat malingnya? Enggak, saya tidak ngelihat maling, padahal dia ngelihat, padahal dia tahu. Nah ini syahadah palsu. Nah, seperti ini wajib masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Wal la'nu, dan la'anat, yang suka melaknat. Wa qauluka, dan seperti ucapan lil muslim terhadap orang muslim, ya kafirun, dipanggil kafir. Hei kafir, orang muslim dipanggil kafir. Waqad ubi syahadati ala ahadin min ahli qiblah bi kufrin aw bid'atin aw fiskin min duni an yatahaqqaq dzalika yakinan. Begitu juga memutuskan sebuah kesaksian terhadap salah satu orang yang orang itu ahli kiblah. Ahli kiblah ini maksudnya dia sholat 5 waktu, dia tidak mengerjakan dosa yang besar, la yartakib kabair wala yasir alal saghair, dia tidak pernah melakukan dosa besar, ya dia juga tidak terus menerus dalam dosa kecil. Dituduh, wah ini kafir ini orang ini, wah ini orang ahli bid'ah, wah ini orang fasik, tanpa min duni tahaggak, tanpa ada kepastian, belum memastikan, masih belum ada pasti, masih belum pasti. Kecuali kalau sudah pasti kafir kan jelas sudah ya, oh ini orang keluar dari Islam, nah dia murtad, nah ini jelas. Ini tidak murtad, ini tidak apa, dibilang kafir. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wah ini dibilang kafir. Wah ini jahat-jahatnya orang sudah, yang menuduh orang Islam kafir hanya karena macam-macam alasan, hanya karena baca maulid dibilang kafir ya, hanya karena sholat subuh kunut dibilang kafir ya, bid'ah dan lain sebagainya. Ini jelek-jeleknya orang yang menuduh itu. Wa du'a 'alal muslim bisyarrin, begitu juga mendoakan atas orang Islam kepada kejelekan. Wal wa'dul kadzib, janji bohong. Wal kalamu dzi wajhain, dan kalam memiliki dua wajah. Apa sama turan ini? Apa sama turannya dua wajah ini? Apa? Kemonduran. Kemonduran. Apa? Bunglon, ya kemonduran bunglon sama. Ya, bunglon kemonduran sama. Ada di warna hijau ikut hijau ya, ada di warna kuning ikut kuning, ada di warna merah ikut merah. Wah ini jahat-jahatnya orang ini kayak gini nih Pak, jahat-jahatnya orangnya kayak gini. Bukan orang beriman ini, bukan orang beriman. Na'udzubillah dalik wasailil kalamil ghabih, dan semua daripada omongan-omongan yang kotor. Na'udzubillah min dalik wa qul fahish alladhi yustahya minhu, dan omongan-omongan yang keji yang kalau diucapkan bikin malu. Nah orang-orang seperti ini nanti masuk neraka akan diminumi timah panas. Na'udzubillah min dalik. Orang-orang yang ngomong kotor, caci maki, siksanya nanti di alam kubur disiram sama timah panas sampai yaumul qiyamah, sampai masuk neraka. Wal mira'u wal jidal, sama, terlalu banyak perdebatan. Oh, debat ya sudah jelas ya, sudah debat masih iya. Guys apa mau diperdebatkan? Makanya kan perdebatan itu banyak dihindari. Kenapa? Karena pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran. Wa munaza'atun nas fil kalam, menakut-nakuti manusia dengan omongannya. Wa kasratul khusumah, wah banyak permusuhan. Wal khawdu fi ma la ya'ni wa qad warada fi dami jali al ayat wa akhbar katsir syahir, dan banyak lagi keterangan-keterangan tentang hal itu. Fa'alal mu'min an-nadhir li nafsih, seorang mukmin itu harus bisa melihat kepada dirinya. Asy-syafiq ala dinih an yakuna kama qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, ngomonglah yang baik atau diem. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, wes diem.
ngakan apa tah ya, kan jembleng lah, SCN jembleng jolon, tak punya omong gitu ya. Daripada omong-omong yang jelek. Kalau tidak bisa ngomong yang bagus, lebih baik diam. Karena ini tanda-tanda orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau tidak bisa diam, tetap dia ngomong yang jelek, namimah ke sana ke sini, adu domba ke sana ke sini, mengejek ke sana ke sini, sudah, ini bukan orang beriman. Fitnah sana sini, ujaran kebencian sana sini, sudah, ini bukan orang beriman. Walaupun pakai imamah, pakai jubah surbanan, tapi ngejek sana ngejek sini, fitnah sana fitnah sini, sudah, ini jangan diikuti. Ini bukan orang beriman. Wa afatul lisan katsiran. Begitu juga penyakitnya hati ini, apa penyakitnya lisan ini banyak sekali. Wa qad addal Imam Hujjatul Islam minha 20 afat fi kitabil afatil lisan min ihya wa ashba'a kalam fi dzalika ma yaliku bi jalalati qadrih. Imam Ghazali itu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin itu mengkategorikan 20 kategori. Kalau di sini kan cuma sedikit. Makanya kan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di ikhtisar, diringkas, tidak banyak, diringkas sama beliau. Kenapa kalau diringkas? Biar tidak panjang-panjang. Karena yang panjang, yang paling bagus itu ada di kitab Ihya Ulumuddin wasi'at ilmih faridallahu anhu wa jazahu 'alal Islam wal muslimin khairan. Insyaallah kita semua dijaga lisannya. Makanya banyak zikir. Biasakan lisan itu zikir. Ya ada kerjanya astagfirullah 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 astagfirullah. Ya. Biar apa? Biar tak genggu. Ya, biar tak ada apa namanya? Ada gampang ngomong. Biasakan zikir. Dah enak beb depannya orang zikir beb dipanggil ustaz. Ya enggak apa-apa. Kalau sampean dihazak sama orang, diolok-olok, "Bu, ustaz zikir melolok." Iya, orang awam, kamu diam. Bu beb kan kelihatannya kayak sombong. Bukan sombong. Itu namanya menghentikan omongannya orang yang suka mengejek. Kadang mereka itu mengejek orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada syaitan, ada orang zikir kok diejek. Enggak, bukan ikhlas. Ente tahu kalau ikhlas. Hebat ente. Padahal malaikat sendiri tidak tahu ikhlas itu. Malaikat sendiri tidak tahu. Insyaallah manfaat semuanya. Wallahu a'lam.